sehat di tengah pandemi bersama Dr. Adip Humaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Dr. Adip, kita jawab ya, line telepon interaktif yang sudah hadir ada 2. Selamat pagi untuk Ibu Santi di Jakarta. Selamat pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak Dokter. Silakan Bu Santi langsung. Ini yang saya tempo hari nanya, ini sekarang tempo hari belum jelas. Yang saya ibu yang 71 tahun, yang saya jatuh dari 4 meter itu. Oh ya. Ya. Jadi sekarang yang saya rasa nih, sebelah kanan nih masih nggak enak ya, bagaimana ya. Kalau malam saya tidur kayaknya ya, perut saya nggak enak begitu kalau tidur malam. Jadi tunggir saya juga, tulang tunggir serasa sekarang nggak enak. Jadi yang saya pikir apa katanya bisa lumpuh. Aduh, saya jadi mikir terus nih. Jadi tidur tuh kayaknya sekarang nggak damai. Jadi saya harus makan apa begitu. Saya hanya makan kalsium sama vitamin-vitamin itu. Sebenarnya dulu waktu saya muda, saya pun penerjun itu terapis. Tiap hari jatuh juga nggak apa-apa dari dulu. Dari atas terapis kan tiap hari saya terjun tuh waktu atraksi. Nah ini juga dikata parah sih ya. Nggak ada lecet, saya jatuh cuma yang kena pinggang ini. Jadi saya pikirin apa yang harus saya lakukan sekarang gitu. Jadi nggak kuat berdiri, nggak kuat, jalan nggak kuat lama, duduk nggak kuat. Nah itu yang saya pusing, jadi apa yang harus saya perbuat nih. Saya takut lumpuh begitu. Ya, oke. Dokter Adip? Ya, tapi udah dilakukan pemeriksaan sebelumnya nggak Bu Santi ya, ronsen atau MRI gitu? Ronsen udah, yang hasilnya tuh kolap yang berat. kemarin disampaikan pada saat itu ya, yang ada penjepit, yang kolap berat and plate persior, L3. Jadi dengan evolusi tulang-tulang mengesankan otopenia gitu. Ya, jadi Bu Santi ini faktornya bukan hanya yang jatuh yang 4 meter tadi, Bu Santi. Tapi kalau melihat riwayat pekerjaan, kalau kemarin kan kita belum mendapat informasi terkait dengan riwayat sebelumnya yang Ibu ada seorang penerjun. Karena problem di pekerjaan yang sebelumnya di saat muda itu juga berpengaruh. Umpamanya dia seorang lifter umpamanya. Pelapis saya dulu. Ya, itu juga akan terjadi seperti itu. Demikian Bu Santi juga dengan kondisi yang saat ini, itu hanya pemicu. Jatuhnya dari 4 meter tadi pemicunya Bu Santi. Tapi yang sebelum-sebelumnya, yang Ibu penerjun aktif itu sebenarnya problem yang sering terjadi adalah di diskusnya, di lempeng daripada antar tulang belakang itu yang kemudian ada penjepitan di situ gitu loh. Nah ini yang sekarang jadi masalah yang terjadi di Bu Santi itu. Nah ini yang perlu menjadi perhatian juga olahraga sebenarnya Bu Santi. Kalau obat saya kira kalsium oke, udah bagus itu. Kemudian vitamin sendi juga perlu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana olahraga yang rutin tadi. Kalau bisa berenang. Kalau bisa kemudian dengan olahraga stretching yang rutin itu lebih bagus daripada nanti hanya dengan obat nyeri saja gitu. Jadi itu perlu menjadi perhatian juga Bu Santi. Jadi olahraga yang rutin tetap Bu Santi harus dilakukan ya. Ya, jadi begitu kira-kira untuk Ibu Santi di Jakarta ya. Mudah-mudahan nanti bisa telepon lagi kapan Dokter Adip hadir. Kita dengar perkembangannya ya dokter. Ya, betul. Ya, masih di Jakarta ada Pak Hadi di Jakarta Timur. Pak Hadi, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya, silakan Pak Hadi, mau tanya apa sama Dokter Adip? Ya, jadi begini dokter, saya sudah melaksanakan operasi sudah melakukan 2 kali operasi di lumbar 1 sampai 5. Ya. Dan karena apa itu tadinya? Katanya sih pengapuran. Oke. Ya. Nah, terus ini sudah hampir 2 tahun nih operasinya. Ya, pasti operasinya sih sukses gitu. Tapi belakangan ini saya merasakan sakit. Itu bukannya di lumbar, tapi saya sakitnya di kiri kanan gitu, dari seperti sayap gitu ya, di kiri kanan gitu. Nah itu pertama, mungkin pertanyaan saya kenapa ini bisa terjadi sakit, apakah perlu apa gitu. Yang kedua, tindakan operasinya apa Pak Adi? Tindakan operasinya apa? Saya ada dipasang pen nggak? Iya, dipasang pen 1 sampai 5.
Lumbal Oh. 1/5. Oke. Ya. Nah, terus apakah pen ini akan diangkat atau dibiarkan saja? Karena sudah dipasang ini pennya banyak sekali seperti Christmas tree gitu di ini saya di lumbal saya itu karena 1-5 ya. Ya. Tapi saya merasa gerakan saya nggak bebas. Terus apakah pada satu saat ini akan diangkat lagi pennya atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi saya merasakan sekarang tuh sering sakit. Jadi kalau duduk mungkin nggak sakit, kalau tidur nggak sakit. Tapi kalau umpamanya jalan dan juga berdiri terlalu lama, saya rasakan sakit. Gitu. Tapi di sayapnya, mungkin di sarafnya atau apa. Ya. Saya minta advice dokter. Terima kasih, Dokter Adip. Ya. Gimana Dokter Adip? Ya, jadi kalau melihat dari ceritanya yang operasi L1 sampai L5, ini problem utamanya selain ada penjepitan multi level, terus kemudian juga ada sendi yang kemudian mungkin bergeser gitu. Sehingga perlu kemudian ditopang oleh pen tadi untuk menjaga kelurusan daripada tulang belakangnya tadi. Okay. Jadi memang ini multi level yang memang sejak dipasang 1 sampai 5. Nah, apa yang kemudian terjadi untuk penjepitan sarafnya bisa diatasi. Tapi karena ada satu lempeng di situ, ini yang kemudian di sekitarnya, mungkin di daerah pelvisnya, itu kadang-kadang ada rangsangan nyeri-nyeri karena artritisnya sih sebenarnya. Tapi bukan karena faktor dari yang tulang belakangnya tadi, tapi karena artritis di panggulnya, yang itu biasanya sering terjadi, apalagi dengan faktor karena pengapuran tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi di awalnya juga. Dia pengapuran itu juga bisa terjadi pada sendi-sendi di daerah pelvis. Yang dirasakan oleh Pak Hadi lebih ke arah sayapnya, ya samping kanan, samping kiri, di luarnya antara pen yang dipasang itu. Sudah itu yang sering terjadi. Ya, problem yang kemudian kalau pada saat apalagi 1 sampai 5, kita tahu bahwa pada saat kita pergerakan nunduk, terus kemudian rukuk, itu kan ada tulang di L2, L3, lumbal 2, lumbal 3 yang berfungsi untuk kemudian untuk gerakan-gerakan nunduk. Tapi karena ini ada pennya yang 1 sampai 5, maka ini kemudian menghalangi memang. Jadi itu memang membuat tidak nyaman pada pasien, sehingga pada saat kalau yang muslim dia akan ada kesulitan pada saat rukuk ya. Terus kemudian pada saat yang sujud lama itu mungkin karena ada kesulitan. Tapi sekali lagi itu sebenarnya tinggal nanti dilatih dengan stretching otot saja. Biasanya, dan saya kira Pak Hadi sudah melakukan itu, yaitu fisioterapi pasca operasi di awal pada 2 tahun yang lalu itu. Tapi kemudian pertanyaan ketiga, apakah itu perlu dicabut? Kalau menurut saya tidak perlu, karena dari bahannya pun juga sebenarnya tidak perlu dicabut. Yang kedua, ini menjaga kelurusan daripada tulang belakangnya. Ya memang itu penopang lah. Istilahnya penopang dari tulang belakangnya Pak Hadi. Dan tidak usah khawatir untuk kemudian kalau tidak dicabut akan jadi masalah. Itu saya kira teknologi di dalam bahan-bahan di operasi tulang belakang sekarang sudah sangat baik. Tidak perlu dicabut lagi gitu ya. Jadi ada semacam olahraga lagi yang harus dilakukan, semacam fisioterapi lagi ya Dokter Adip ya? Betul, jalan di air, berenang itu yang pasti sudah diajarkan juga di awal, pada saat awal-awal ya 2 tahun yang lalu juga pasti diajarkan begitu. Oh, itu dilanjutkan lagi, dirutinkan lagi begitu ya? Betul. Oke, lanjut olahraganya Pak Hadi. Ya, Pak Hadi, mudah-mudahan bisa dilanjutkan terapi-terapi fisiknya untuk menjaga semua hal tersebut. Begitu kira-kira menurut Dokter Adip. Baik, 2 penelpon dulu hari ini Dokter Adip karena tanggal merah. Karena nanti mungkin sedang banyak yang berlibur, nanti kita akan sambung lagi perkembangan yang lain. Sampai ketemu lagi Dokter Adip, selamat pagi. Ya, sama-sama Mas Badi, selamat pagi. Ya, selamat berlibur juga untuk Dokter Adip hari ini. Nah itu tadi, terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di saat tengah pandemi, baik melalui Instagram kami maupun juga melalui line telepon interaktif. Besok masih tetap kami hadirkan saat di tengah pandemi di Sapa Indonesia Pagi. Sekarang kami jeda dulu untuk kemudian hadir lagi dengan informasi yang lain. Dari sisi ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa